kebetulan di kota Tegal. Itu ada salah satu pabrik besar peninggalan Belanda, kemudian sudah turun-temurun. Kemudian ada beberapa warga desa kami itu bekerja di sana. Kemudian setelah bekerja di sana, mencoba untuk menjadi subkon atau kemitraan dengan membawa bahan baku dari sana kemudian dikerjakan di rumah. Selang berjalannya waktu, dari orang-orang tersebut ternyata bisa mandiri. Nah, bisa mandiri. Nah, dari mandiri itulah berkembang di Desa Lawatan dan sekarang menjadi sentra. Begitu sejarahnya kenapa di Lawatan menjadi sentra industri setelkok. Ya. Untuk langkah-langkah pembuatan dari setelkok ini sebenarnya panjang ya, perurutannya panjang. Kita pakai bahan baku dari bulu mentok. Ya. Kebetulan memang yang dipakai di sini itu kebanyakan bulu mentok, walaupun bulu ayam pun bisa. Cuman untuk ciri khas dari Tegal sendiri itu adalah bulu mentok yang dipakai. Nah, pada awalnya untuk mentok ini diambil bulunya dari peternak, bahkan ada yang impor. Nah, kalau yang impor itu sudah bersih putih, tinggal diproduksi. Kalau yang dari lokal itu masih kotor, proses pencucian, ya, kemudian pencetakan, kemudian perangkaian sampai dengan finishing. Nah, itu memerlukan proses panjang ya. Jadi ada beberapa orang yang memang ada keahlian tertentu untuk bisa membuat setelkok begitu. Kebetulan yang kita produksi seperti dari awal yang kami sampaikan bahwa kita memakai bulu dari mentok ya, dan itu pun kita pakai klasifikasi dari kelas yang pakai bulu tipis, karena sebenarnya memang dari bulu mentok itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa jenis yang bisa menghasilkan setelkok beberapa jenis pula, yang salah satunya dari bulu tebal dan bulu tipis dan bulu ekor. Kebetulan kita pakai yang bulu tipis atau bulu segal gitu. Pengaruhnya besar sekali karena memang untuk setelkok itu kebetulan kan memang turun-temurun dan menjadi catatan bahwa untuk produksi setelkok itu menjadi penopang hidup masyarakat Desa Lawatan ya, karena 90% ya, hampir 90% adalah berpenghasilan dari kerajinan pembuatan setelkok. Selebihnya itu tani, kemudian ada yang pegawai negeri dan sektor-sektor jasa lainnya gitu. Kalau inovasi itu di setelkok rada agak-agak susah ya, karena memang sudah paten sesuai dengan standar internasional. Akan tetapi ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh beberapa teman-teman. Salah satu contohnya adalah standar dari bulu di salah satu kok itu sebenarnya 16 helai. Cuman ada teman-teman yang berinovasi itu dalam satu kok itu ada 18 sampai 20 helai bulu. Walaupun itu keluar dari pakem yang ada, tapi itu kita hargai sebagai inovasi dan memang ada pangsa pasarnya sendiri. Kalau pengembangan cukup signifikan ya, karena memang ini dari turun-temurun. Akan tetapi ya karena memang kita perkembangan zaman, kita juga mengikuti perkembangan zaman. Dalam arti untuk pemasaran pun, kemudian untuk pembuatan pun yang dulunya benar-benar manual, kemudian kita agak sedikit diimbangi dengan alat-alat otomatis ya, dengan bantuan alat. Kemudian untuk sosial media juga kita berperan sekali di hal semacam itu. Yang jelas untuk kualitas, kita pakai bahan baku yang memang kita sortir ya. Kita pilih-pilih mana yang memang kualitas terbaik. Itu pertama dari bahan baku. Ya. Kemudian dari yang kedua adalah bahan pendukung. Bahan pendukungnya itu berupa lem, ya kan. Kemudian yang terakhir adalah tenaga kerja. Nah, kita tenaga kerja kita peroleh yang benar-benar memang skill di dalam bidangnya itu mumpuni, sehingga kualitas dari setelkok kita itu lebih bagus begitu. Ya ini, karena memang pasar global itu menghendaki demikian ya. Yang jelas yang luar negeri itu kadang lebih murah. Cuman untuk bisa mempertahankannya, kita ada faktor kepercayaan terhadap konsumen, ya kan. Kemudian yang kedua,
ada sistem ketika itu koknya tidak layak pakai, kita wajib atau misalnya bisa dikritik dan lain sebagainya. Nah, yang jelas yang lebih utama adalah kepercayaan itu tadi. Kita coba memberikan rasa nyaman kepada konsumen, begitu. Kalau penghargaan terhadap produk Shuttlecock, kebetulan dari lembaga keuangan juga ada, ya, lembaga keuangan selalu welcome terhadap produk Shuttlecock ini, ya, terutama lembaga keuangan baik perbankan dan sebagainya yang berhubungan dengan industri. Kemudian dari dinas-dinas terkait, ya, entah itu dinas industri kabupaten, dinas industri provinsi, selalu welcome terhadap kita, memberikan motivasi, memberikan pelatihan dan lain sebagainya, begitu. Bulu tangkis itu olahraga yang unik, ya, dan boleh dibilang olahraga mahal. Kenapa? Karena sekali pakai itu langsung dibuang, ya kan? Beda dengan olahraga lain seperti sepak bola, yang satu kali beli bisa dipakai 1 bulan atau bahkan 1 tahun. Kalau Shuttlecock itu tidak, sekali pakai harus habis, ya kan? Dan rusak. Makanya bentuk dari sebuah penghargaan di Shuttlecock ini untuk masyarakat itu, terimalah karena memang minded itu tadi yang saya bilang, minded artinya bahwa Shuttlecock itu kalau sudah terpaku pada satu merek, ya, itu pasti untuk merek yang lainnya kadang disingkirkan. Makanya dari itu untuk para penikmat dan penghobi Shuttlecock, cobalah merek-merek lain yang sekiranya bisa untuk menjadi barang substitusi, ya, pengganti apabila kok yang menjadi kecintaan itu memang stoknya lagi tidak ada, begitu.